Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, tampaknya Bawaslu sudah mulai ikut-ikutan begitu ya. Ketika ada penolakan ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang Madura begitu, menolak terkait dengan baliho-baliho yang beredar begitu kan ya, penolakan terhadap Gibran. Bahkan ya dilarang masuk di kampung Madura begitu kan ya orang-orang ya seperti Gibran. Karena dianggap Gibran itu sudah sudah menghina ya Pak Mahfud dan sehingga orang Madura beranggapan wah menghina Pak Mahfud sama aja menghina orang-orang Madura. Sehingga ini munculkan ekspektasi begitu kan. Bahkan Bawaslu-nya saja begitu kan ya ingin menelusuri siapa sih yang sebenarnya yang kemudian ya meletakkan penolakan-penolakan baliho-baliho seperti itu. Jadi saya berharap bahwa Bawaslu itu ya jangan kemudian menjadi sok pahlawan begitu kan ya. Padahal sudah jelas-jelas ada yang salah tapi ya pada hakikatnya tidak ditindak begitu kan seperti yang dikatakan oleh yang beredar di Bawaslu Pamekasan sendiri begitu kan. Tapi dengan adanya sebuah realitas ini ternyata Gibran itu di Madura cukup tidak begitu diminati begitu kan. Karena acara-acara berigib saja begitu kan Prabowo Gibran di Sumeneb ya tampaknya mulai sepi mereka yang datang begitu kan. Tampaknya mereka mulai agak kecewa terhadap Gibran selama ini begitu kan. Tapi kalau Prabowo sendiri sebenarnya ya karena banyak orang yang suka Prabowo tapi tidak suka pada Gibran mungkin ya tersalurkan dengan itu alternatifnya adalah pilihannya adalah Anies Baswedan begitu kan. Maka yang terjadi di beberapa daerah kalau sudah seperti ini kan gimana begitu kan. Acara deklarasi saja panggungnya semewah ini begitu kan. Tapi yang datang kok hanya segelintir orang. Nah itu pertanyaan penting bagi kita begitu kan ya. Kalau kita amati dengan adanya penolakan-penolakan seperti ini, begitu kan ya, bagaimana? Penolakan-penolakan seperti ini saya rasa begitu sampai hari ini, begitu kan ya, sampai hari ini begitu ada sesuatu kendala yang sangat-sangat luar biasa. Dan bahkan Gibran itu bagi orang Madura tidak cocok begitu kan ya. Satu ya menyalahi aturan ya katanya konstitusi MK, yang kedua tidak punya etika. Jadi etika orang Madura itu sangat-sangatlah tinggi di situ begitu kan ya. Ya, pertama etikanya adalah apalagi ke guru, apalagi orang tua, apalagi kepada para ulama dan kiai itu adabnya luar biasa. Jadi yang dilihat masyarakat Madura itu ada 4 hal begitu kan ya. Ya, adab mereka, etika mereka, akhlak mereka, moral mereka begitu kan. Jadi kalau mereka kita melihat tidak punya adab, ya jangan coba-coba ya datang ke Madura. Ya bisa saja ya kita tahu saja bagaimana senjata-senjata mereka begitu kan ya. Yang sudah jadi langganan begitu kan. Jadi saya berharap bahwa orang-orang yang kemudian mengatakan bahwa Gibran ditolak di Madura, saya kira sah-sah aja secara demokrasi begitu kan. Karena Anies Baswedan di berbagai daerah juga sama, mereka ditolak begitu kan ya, karena dianggap sebagai memainkan politik begitu, politik identitas. Sama dengan Gibran yang tidak punya etika begitu lalu kemudian masuk ke Madura, maka kemudian ya yang terjadi apa coba bayangkan. Ini respon Bawaslu soal spanduk penolakan ya Prabowo ya Gibran mulai dari mulai di berbagai daerah begitu, tidak hanya di Madura dan sebagainya begitu. Saya rasa ini menjadi acuan penting bagi kita begitu kan ya. Apalagi orang-orang Madura begitu yang sudah jelas-jelas tahu ya bagaimana etika yang sebenarnya ya, etika itu penting di situ begitu kan. Bahkan ya satu sisi ada yang mengatakan wah ini kalau sepi seperti ini gimana coba bayangkan si Gibran ya bisa mau berlabuh ke siapa ya. Karena nampaknya ya Gibran itu mulai pendukung-pendukung mereka mulai agak di Madura agak mulai beralih dukungan sih sebenarnya kepada Anies Baswedan dan Pak Ganjar begitu kan. Mungkin orang-orang yang tersandra begitu kan ya. Orang-orang yang kemudian punya masalah besar, mungkin salah satunya menjadi kekuatan di situ harus bergandeng kepada Prabowo. Bisa saja begitu kan ya. Jadi tampaknya masyarakat Madura ternyata kalau kita amati begitu kan ya, jangan takutlah dengan sebuah kebenaran kepada siapapun di situ begitu. Jadi intinya adalah bahwa penolakan-penolakan
Gibran ya tidak hanya di Madura, katanya di berbagai daerah ada penolakan-penolakan terhadap Gibran. Lantas bagaimana tanggapan dari seorang Bawaslu? Nah, ini menjadi contoh penting begitu kan. Bawaslu harus ikut andil di dalamnya. Siapa sih sebenarnya yang memasangkan atau baliho-baliho penolakan ya Gibran itu begitu kan. Lantas itu dari mana begitu kan. Itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Ini saya baca dulu dari penolakan di Kota Malang ya ini. Ini respon Bawaslu soal spanduk penolakan Gibran di Kota Malang ya. Bahkan spanduk penolakan nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka muncul di Kota Malang, Bawaslu akan melakukan kajian terkait keberadaan spanduk itu. Divisi Penjagaan Partisipasi dan Humas Bawaslu Kota Malang Hasbi Asidiki mengaku ya telah menerima pengaduan soal adanya spanduk penolakan Gibran di Jalan Moharto, Kecamatan Kedungdong ya Kota Malang ya kemarin di Madura ya. Jadi penolakan-penolakan seperti ini tidak hanya di Madura, ternyata di Malang juga sama mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau memang mereka sudah jelas-jelas mereka begitu kan ada penolakan sana sini, ini kan sebagai bentuk kekecewaan terhadap Gibran sebenarnya. Sama dengan Anies Baswedan ditolak di mana-mana ya santai-santai aja mereka begitu kan. Ya itu bagian dari bumbu-bumbu demokrasi. Jangan sampai lalu kemudian dikit-dikit lapor begitu kan. Biasanya ya dari tim-tim mereka begitu karena Gibran ditolak sana sini, tiba-tiba mau dilaporkan sana sini begitu kan. Ya, demokrasi kita bukan seperti itu. Demokrasi kita adalah memberikan kebebasan berpendapat dan semua masyarakat bisa menilai. Ya, itu poin penting begitu kan. Seperti gagasan-gagasan Anies Baswedan. Tapi saya rasa Gibran hari ini sudah mulai meniru Anies Baswedan. Prabowo sudah mulai meniru Anies Baswedan. Tidak pada ujung-ujung lapor. Tapi biasanya orang-orang yang ujung-ujung lapor biasanya cari sensasi di situ begitu kan ya. Ini negara demokrasi loh begitu. Jadi pada kenyataannya wajar kalau ada penolakan-penolakan seperti itu. Ini bagian dari demokrasi. Mungkin orang yang tidak suka pada Gibran kemarin di Madura dan sekarang di Malang ya. Penolakan-penolakan ya Gibran ini. Mungkin di berbagai daerah ada lagi penolakan-penolakan itu. Kok bisa begitu kan ya. Dulu ya gencar sekali ketika Anies Baswedan ya sosialisasi yang memperkenalkan diri ke masyarakat. Banyak yang menolak juga, banyak yang ditolak. Tapi Melisa melewati ini semua begitu kan ya. Ya kalau Gibran dan Pak Prabowo melewati ini semua bukan tidak mungkin masyarakat menjadi ya antusias di situ begitu kan. Seperti Anies Baswedan ditolak di mana-mana tapi dukungnya semakin kuat begitu kan ya. Semakin kuat. Jangan-jangan ini bisa saja blunder begitu kepada orang-orang yang menolak terhadap Prabowo Gibran tiba-tiba blunder kepada pasangan lawan-lawan mereka. Bisa saja seperti itu. Karena simpati orang itu kan melihat begini. Wah kasihan banget ya ditolak begitu kan, terzalimi, bisa saja seperti itu kan. Tapi pada nampaknya rupanya dengan penolakan-penolakan seperti ini mungkin benar-benar muak atau apa begitu, karena setiap gang, setiap daerah tuh ada begitu kan. Nggak tahu ini responnya dari siapa, tapi ya jelas itu sudah sudah ada penolakan-penolakan seperti itu begitu kan. Jadi artinya sampai hari ini saya melihat dengan kasat mata bahwa penolakan-penolakan itu nyata. Tapi bentuknya adalah penolakan-penolakan seperti itu apakah mereka siapa yang meletakkan, dan itu yang harus kita cari oleh Bawaslu begitu kan ya. Jangan sampai lagi ada sesuatu. Ini kan masa kampanye begitu kan. Tapi saya yakin bahwa dengan adanya situasi politik seperti ini semakin wow begitu kan ya dari salah satu calon begitu kan. Tapi nampaknya rupanya walaupun Prabowo Gibran tidak ditolak begitu di mana-mana, tapi kelihatannya mereka agak sepi begitu kan. Itu pertanyaan penting bagi kita ya. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.